Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Ratu jelas memahami semua rencana Ye Beijing dan sedikit terkejut mendengar pemahaman Ye Beijing tentang cinta. Ratu sudah lama mengenal Ye Beijing. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, nama Ye Beijing bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ratu juga memahami aturan yang dikuasai oleh Ye Beijing serta bagaimana dia mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Namun pengejaran kekuatan Ye Beijing jelas berbeda dari orang lain. Dia tidak mengejar kekuatan hanya untuk bertarung melawan musuh yang lebih kuat, ataupun untuk melindungi orang-orang di sekitarnya seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ye Beijing sebenarnya adalah orang yang sederhana, seperti halnya jalur kultivasi yang dia tempuh. Dia hanya mengejar kesempurnaan dalam daur ribuan mimpinya. Jika dilihat dari sudut pandangnya, dia sama sekali tidak memiliki niat jahat. Dia hanya berusaha mengejar jalannya sendiri. Aku tidak peduli dengan jalan kultivasimu. Tetapi jika dia tidak mau, kau tidak boleh memaksanya. Jika kau bersikeras, maka kau akan mengalami kekalahan yang lebih menyakitkan dari semua permainan yang pernah kau mainkan hingga saat ini. Ratu menatap Ye Beijing dengan misterius dan suaranya lembut tetapi kata-katanya penuh ancaman. Semua waktu yang dihabiskannya Ye Beijing bukanlah tanpa alasan. Ratu ingin Ye Beijing mengerti bahwa kecerdasannya tidak berada di tingkat yang sama dengannya. Kau memang cerdas, tetapi berbicara sesombong itu, apakah kau tidak sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara kita? Hanya dengan satu pikiranku aku bisa menghabisimu dengan mudah. Mata Ye Beijing langsung memancarkan niat membunuh, energi jiwanya juga bergetar dengan hebat. Selama bertahun-tahun sudah banyak orang yang ingin membunuhku. Kau bukan yang pertama dan jelas bukan yang terkuat. Namun sampai sekarang aku masih hidup. Bisakah kau menebak alasannya? Ratu sama sekali tidak terganggu dengan kata-kata Ye Beijing. Saat ini tatapannya tetap tertuju pada Ye Beijing penuh tantangan dan keyakinan mutlak. Meskipun Ye Beijing meremehkan kekuatan Ratu, dia tahu bahwa seseorang yang mampu bertahan hidup hingga saat ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Bahkan saat menghadapi dirinya, Ratu tampak sangat percaya diri. Kalau kau tidak mengerti, lupakan saja. Dengan kecerdasanmu, bahkan jika kau mencapai puncak dunia ini, kau hanya akan sebatas itu. Terkadang jika kau tidak mengetahui sesuatu mungkin bukan hal yang buruk. Tiba-tiba Ratu tersenyum tipis dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Beijing. Aku bukanlah musuhmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jika dia mau, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika kau memaksa dan menggunakan kekerasan, aku akan membuatmu mengerti bahwa bagiku kau tidak lebih dari sekedar semut. Ratu adalah penguasa tingkat ketiga dari keabadian para dewa. Sementara Ye Beijing adalah eksistensi tingkat keenam. Bagi seseorang sekuat Ye Beijing, diancam oleh orang dari tingkat ketiga seharusnya terdengar sangat konyol. Jadi Ye Beijing tidak bisa mengabaikannya. Dia mungkin tidak sepandai Ratu, tetapi dia juga bukan orang bodoh. Semua yang kau katakan ini hanya untuk aku membencimu atau memprovokasiku untuk bertindak melawanmu, supaya Xiaoyan memusuhiku, bukan? Ye Beijing berpikir keras. Dia akhirnya menyadari bahwa selama ini dia telah tertipu oleh pola-pola pikirannya sendiri. Aku akan pergi. Kau tetaplah menjadi ratu. Kau benar-benar ahli dalam permainan ini. Ye Beijing menyadari bahwa butuh banyak usaha baginya untuk menganalisis niat sebenarnya dari ratu. Hahaha, kau terlalu banyak berpikir. Semua yang kukatakan hanya memiliki satu arti dan tidak lebih. Aku tidak menyuruhmu untuk pergi. Setelah selesai berbicara, Ratu tersenyum dengan tenang.
Namun aku memang berharap hubungan antara dunia sensi dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis bisa tetap harmonis. Ye Beijing terdiam ketika mendengarnya. Dia tahu bahwa Xiaoyan telah membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis dengan cara yang luar biasa. Bahkan bantuan itu menyangkut kelangsungan hidup mereka. Apakah tebakanku benar? Meskipun Ratu berada di dalam penyekapan Taisu, dia tampaknya masih memiliki informasi yang sangat akurat. Dia tahu kapan Xiaoyan kembali. Dia juga tahu bahwa Xiaoyan membawa kembali 50.000 ahli tingkat tinggi dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Semua informasi itu sudah ada di tangannya. Itulah senjata paling kuat Ratu, bukan hanya tentang sekedar strategi brilian, melainkan kendali mutlak atas informasi. Benar, Xiaoyan telah membantu memperbaiki penghalang dunia kuno dewa abadi dan iblis. Ucap Ye Beijing langsung mengakui tanpa keraguan sedikit pun. Dari tatapannya jelas terlihat bahwa dia benar-benar mengabaikan kekuatan Ratu. Kekuatan itu memang luar biasa, tetapi kekuatan tanpa strategi hanya akan membawa kehancuran. Jauh di dalam hatinya, Ye Beijing sebenarnya mengagumi sang Ratu. Kalau begitu semuanya sudah jelas. Ucap Ratu tersenyum santai seolah-olah teka-teki besar akhirnya telah terpecahkan. Jelas, apa maksudmu? Ucap Ye Beijing mengerinyit dan merasa kebingungan. Namun Ratu hanya tersenyum. Dia tahu bahwa Ye Beijing tidak akan bisa memahami maksud sebenarnya dari setiap gerakannya. Aku ingin bertanya satu hal. Pernahkah kau melihat sang pemusnah dengan topeng pusar? Saat mengajukan pertanyaan itu, Ratu mengangkat cangkir tehnya. Tetapi tiba-tiba terdiam. Mendengar nama itu, Ye Beijing terkejut. Dia telah melihat sang pemusnah berkali-kali tetapi tidak pernah merasa tertarik padanya. Baginya entitas itu tidak pernah menjadi ancaman yang nyata. Namun itu menjadi berbeda ketika dia mendengar Ratu yang menyebutkannya. Ye Beijing mulai mengingat-ingat sesuatu. Dia menutup matanya membiarkan pikirannya menyelami kenangan yang sudah terlupakan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab, "Iya, aku memang pernah melihat sang pemusnah. Meskipun topengnya sedikit berbeda, jika aku mengingatnya ada semacam totem berbentuk mata di atasnya." Mendengar jawaban itu, Ratu perlahan menyeruput teh di tangannya sebelum dengan tenang meletakkan kembali cangkir teh di tangannya. Cangkir dan tatakan teh tampak seperti sesuatu yang tercipta secara alami. Begitu halus dan bercahaya seolah-olah terbuat dari batu giok yang paling murni. 3 mata? Ratu bertanya lagi begitu mendengar pertanyaan itu. Ucap Ratu bertanya lagi. Mendengar pernyataan itu, ekspresi Ye Beijing langsung berubah. Dia menatap Ratu dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Saat itu juga dia tidak lagi memasukkan kata-kata Ratu. Kini dia sepenuhnya yakin bahwa Ratu pasti mengetahui tentang sang pemusnah. Bahkan bukan hanya sekedar tahu, tetapi memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Tanpa menunggu lama, Ratu mengangkat satu jari dan seketika sebuah gulungan lukisan muncul di udara. Di dalamnya tergambar bayangan besar yang menggunakan topeng. Pada topeng itu terdapat 3 mata yang berbentuk totem, persis seperti yang disebutkan Ye Beijing sebelumnya. Ya, itu dia. Ye Beijing menatap gambar sang pemusnah di dalam gulungan dengan ekspresi yang serius. Dia langsung mengenalinya tanpa ragu. Ratu kemudian menggulung kembali gulungan itu dan menatap Ye Beijing. Alisnya sedikit terangkat seolah-olah sedang menikmati situasi ini. Menarik, jadi dia telah berganti wujud. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Ye Beijing tidak bisa menahan rasa penasarannya dan langsung bertanya. Ratu segera menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak pernah melihatnya secara langsung, tetapi para korban yang telah jatuh ke tangannya pernah melihatnya. Jawaban itu membuat ekspresi Ye Beijing menjadi semakin serius. Jadi bahkan orang sekuat kalian pun takut padanya. Perkataan Ratu tadi benar-benar mengguncang pemikiran Ye Beijing. Selama ini dia tidak pernah terlalu peduli dengan keberadaan sang pemusnah. Baginya, entitas itu hanyalah sesuatu yang tidak relevan dengan jalannya sendiri. Namun sekarang saat seseorang seperti Ratu menyebutkan dengan nada penuh kewaspadaan, seketika rasa tidak aman mulai tumbuh di dalam diri Ye Beijing. Ratu, sebenarnya apa yang kau ketahui? Ye Beijing kembali menatap Ratu dengan sorot mata penuh ketegangan. Dengan kata-kata yang diucapkan oleh Ratu,
ada bagian yang secara khusus mengarah kepadanya. Meskipun dia juga menggunakan kata kalian, Ye Beijing juga merasakan bahwa ada pesan yang tersirat di dalamnya juga mengandung informasi tentang sosok-sosok yang ada di alam dewa kekacauan. Apa yang kau ketahui seharusnya tidak lebih sedikit dariku. Jika ada sesuatu yang lebih, maka katakanlah. Ekspresi Ratu tetap setenang air seolah sengaja mengungkapkan hal ini kepada Ye Beijing. Setelah percakapan singkat itu, tatapan Ye Beijing terhadap Ratu berubah drastis. Kini dia menatapnya dengan mata yang semakin dalam dan penuh pertanyaan. Dia ingin berbicara, namun setiap kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Apakah kau juga seorang anggota dari alam dewa kekacauan? Namun sepertinya jawaban dari pertanyaan itu sudah lagi tidak penting. Kali ini Ye Beijing yakin bahwa Ratu sudah mengetahui keberadaan alam dewa kekacauan. Bahkan mungkin dia sendiri adalah salah satu anggotanya. Dari cara berbicaranya, Ratu tampaknya lebih memahami alam dewa kekacauan daripada dirinya sendiri. Jika memang benar begitu, maka kedudukannya di dalam organisasi itu mungkin jauh lebih tinggi. Meskipun Ye Beijing tidak sepenuhnya memahami alam dewa kekacauan, dia tahu satu hal, tidak semua yang dapat memasuki tempat itu adalah makhluk terkuat. Bahkan manusia biasa pun ada di dalamnya. Namun satu kesamaan yang dimiliki semua anggota adalah mereka memiliki pengaruh besar di dunia masing-masing, serta kekuatan untuk mengubah dunia. Jadi kekuatan tempur bukanlah satu-satunya standar untuk menjadi bagian dari anggota alam dewa kekacauan. Dia merasa kecerdikan Ratu benar-benar luar biasa. Ye Beijing menyadari bahwa ini adalah salah satu dari sedikit momen di mana dia merasakan tekanan. Bukan karena kekuatan lawan, melainkan karena kehadiran dan kecerdasannya yang luar biasa. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Tanya Ye Beijing dengan nada penuh penasaran. Dia bisa mendengar dari nada bicara Ratu bahwa ucapannya tentang sang pemusnah bukanlah sekedar untuk menunjukkan pemahamannya terhadap Xiaoyan, melainkan untuk menguji dirinya. Aku sudah mengatakan sejak awal, jika dia tidak mau, maka jangan dipaksa. Jangan sakiti dia. Nada suara Ratu dingin dan tegas. Mendengar itu Ye Beijing tertawa kecil. Dia menatap Ratu dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka bahwa wanita secantik Ratu ternyata seseorang yang begitu setia terhadap pasangannya. Aku tidak menyangka kau bisa menjadi seseorang yang seperti ini. Kau bukan lagi makhluk yang peduli pada dunia. Namun kau masih menggenggam erat perasaanmu itu. Tetapi jangan salah paham. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia tidak mencintaimu. Ye Beijing segera telah menemukan titik kelemahan Ratu. Namun Ratu tidak menunjukkan reaksi apapun. Cinta bukanlah sesuatu yang harus saling membalas. Jika aku mencintainya, maka itu sudah cukup. Ekspresi Ratu tetap tenang, tidak ada sedikit pun perubahan. Ye Beijing mengangkat cangkir tehnya dan sedikit terdiam. Dia ingin membalas kata-kata itu tetapi menyadari bahwa selama ini, baik dalam permainan catur ataupun dalam integrasi sebelumnya, dia ingin membalas kata-kata itu. Tetapi menyadari bahwa selama ini baik dalam permainan catur ataupun dalam interaksi sebelumnya, dia ingin membalas kata-kata itu. Tetapi menyadari bahwa selama ini baik dalam permainan catur ataupun dalam interaksi sebelumnya, dia tidak pernah menang melawan Ratu. Tepat saat ruang di sekitar mereka mulai bergetar, mereka telah memasuki formasi teleportasi besar. Itu merupakan formasi yang telah disiapkan sejak awal oleh alam dewa kuno. Dalam sekejap mereka telah kembali ke alam dewa kuno dengan kecepatan luar biasa. Kau disensi sebagai tamu. Nikmatilah waktumu. Ratu tidak memberikan Ye Beijing kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Dengan tenang dia bangkit dan duduk. Sosoknya berdenyut lembut di udara sebelum akhirnya menghilang dari dek kapal. Saat ini Ye Beijing duduk sendirian dan ekspresinya sedikit rumit. Sebelumnya dia memang pernah terlalu memperhatikan sang pemusnah. Namun setelah petunjuk dari Ratu, dia mulai teringat kembali akan sosok bertopeng dan 3 mata yang pernah dia lihat. Awalnya dia mengira sang pemusnah hanyalah eksistensi yang samar dan sulit dipahami. Atau mungkin hanya sebuah boneka seperti yang pernah dikatakan oleh Huaken. Namun kini dia sadar bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Sang pemusnah yang bertarung dengan Xiaoyan menggunakan topeng bermata 9. Sedangkan yang dia lihat sebelumnya jelas mengenakan topeng bermata 3. Hahaha, sudahlah.
Sang pemusnah apaan? Ini bukanlah urusanmu. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana cara mendapatkannya. Ye Beijing baru menyadari bahwa dia terlalu fokus pada sang pemusnah tanpa alasan yang jelas. Dengan cepat dia mengangkat kepalanya dan melihat anggota tim Fearless. Raut wajahnya yang sebelumnya suram langsung berubah menjadi senyuman ramah. Para anggota tim ini adalah sahabat dan kerabat dekat Xiaoyan. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, mungkin Xiaoyan akan lebih percaya kepadanya. Dengan begitu, maka hubungannya dengan Xiaoyan bisa berkembang lebih jauh. Terlebih lagi dalam pertempuran tadi dia setidaknya sudah membantu Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan sendiri yang mengundangnya ke kapal ini hingga membuktikan bahwa Xiaoyan tidak membencinya. Jika aku memainkan kartuku dengan benar, masih ada peluang Xiaoyan akan melukaiku. Pada saat ini dia bahkan membayangkan bagaimana akhirnya mereka bisa bersama. Wajahnya tampak sedikit memerah memikirkan kemungkinan itu. Setelah sadar dari semua hayalannya, Ye Beijing berusaha berbaur dengan para anggota tim Fearless, sehingga suasana menjadi lebih ceria penuh canda dan tawa. Sementara itu di dalam salah satu kamar Bahtera Ratu mengangkat tangannya. Pada saat ini, ribuan medan pertempuran takdir muncul di hadapan Ratu. Dia memeriksanya satu persatu dengan seksama. Namun yang dilihatnya hanyalah jalan buntu yang semakin dekat. Ratu menyadari bahwa waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Rencana semula adalah mengusir Sukiantai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa master virtual akan turun tangan dengan fragmen jiwanya. Meskipun semuanya berhasil dengan kegagalan, hal ini justru mempererat terbentuknya situasi tanpa harapan. Aku harus mencari jalan keluar untuknya. Ratu mengerutkan alisnya, dia bukan sekedar pengamat keadaan, melainkan pencipta perubahan. Saat ini segala yang dia lakukan adalah yang membantu Xiaoyan menemukan kalangan keluar dari krisis ini. Namun ketika dia harus mengamati pertempuran takdir, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Sudut bibirnya sedikit bergetar dan darah hampir saja merembes keluar. Seketika dia mengangkat tangannya dan menekan beberapa titik akupresur di dadanya. Setelah beberapa saat, kondisinya sedikit membaik. Kekuatan balik dari suratan takdir semakin kuat. Meski begitu, dia tidak pernah takut. Bahkan jika aku terus mengorbankan waktuku, aku akan membantunya kembali mencapai puncaknya. Tatapan Ratu dipenuhi tekad yang luar biasa. Sejak awal, dia memang telah mengungkapkan perasaannya kepada Xiaoyan. Namun berbeda dengan Ye Beijing, dia tidak pernah memaksa keinginan pada Xiaoyan. Dia hanya pernah menggunakan metode khusus di dalam mimpinya dan memenuhi harapan yang tidak bisa diwujudkan di dunia nyata. Tanpa membuang waktu, Ratu kembali menelusuri medan perang takdir, menyaring berbagai informasi dari segala penjuru. Dia harus tetap mengandalkan situasi di Sensi dan mengamati setiap perubahan yang terjadi. Di tengah keheningan, bahtera yang mereka tumpangi melesat dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba lajunya melambat. Di dalam kampan, sebuah api besar tiba-tiba muncul menelan setengah dari kapal dan menghalau kabut kegelapan di sekeliling mereka. Sesaat kemudian, jalan di depan menjadi lebih terang benderang. Mereka telah melewati formasi teleportasi yang besar. Tetapi perjalanan menuju alam dewa kuno sudah menghabiskan banyak waktu dan energi. Meski begitu, formasi ini sudah sangat mempererat perjalanan mereka dibandingkan biasanya. Saat Bahtera muncul di atas sebuah kota yang megah, pemandangan yang terbentang di bawahnya terlihat luar biasa damai. Kota itu penuh dengan kehidupan dan bahkan lebih semarak dari sebelumnya. Berkat sumber daya yang dikirim oleh Xiaoyan, semakin banyak ahli yang berkumpul. Alam dewa kuno telah berkembang menjadi tempat perlahan naik dan menarik bagi kultivator dari berbagai penjuru. Dengan sumber daya yang melimpah, mereka yang berbakat dapat berkembang dengan sangat luar biasa. Wilayah ini dikelola dengan tatanan yang sempurna, hampir seperti dunia yang sempurna. Semua sumber daya didistribusikan secara adil, dan banyak lokasi pelatihan telah didirikan untuk berbagai tingkat kultivator. Ketika Bahtera muncul di alam dewa kuno, kehebohan pun tidak terhindarkan. Di tempat ini Ratu lebih populer daripada siapapun. Bagaimanapun, semua yang ada di alam dewa kuno adalah hasil dari kerja keras dan visi dari Ratu. Dialah yang mengatur segalanya yang ada di dunia ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
Sampai jumpa.